Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, satu hal yang dicari keutamaannya di bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar, yaitu satu malam di mana diturunkannya Al-Quran dan keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Al-Qadar memiliki beberapa arti, berarti ketetapan, ketentuan, takdir, dan juga berarti semua. Sehingga Lailatul Qadar maknanya adalah suatu malam di mana Allah membuat ketetapan, keputusan, dan takdir untuk tahun-tahun berikutnya bagi perjalanan hidup manusia. Al-Qadar yang bermakna sempit, bermakna bahwa pada malam itu para malaikat turun ke bumi sehingga bumi menjadi sempit karena banyaknya malaikat yang turun untuk mencatat amal-amal manusia. Karena itu tak heran sebagai umat beriman tentu kita pun selalu mencari keutamaan yang ada pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awasir min Ramadan." Artinya, carilah keutamaan Lailatul Qadar di hari-hari terganjil di 10 terakhir malam bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, karena itu kita tentu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, semua orang berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana jika ada orang-orang tertentu dengan profesi tertentu, dia tidak bisa melakukan ibadah-ibadah ritual di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, seperti iktikaf di masjid, di musola, dan di lain sebagainya. Orang-orang tersebut seperti para dokter, para perawat yang harus bekerja di rumah sakit, satpam, polisi yang harus mengamankan masyarakat, relawan yang harus bekerja di tempat bencana, bahkan perempuan-perempuan yang harus mengasuh balita dan anak-anaknya yang harus dirawat di rumah. Tidakkah mereka mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Dalam hal ini menarik untuk mengutip salah satu ungkapan dari Syekh Isa Al-Miqsawi. Beliau mengatakan, "La tabhasu an Lailatul Qadri baina a'midatil masajid fahas, bal ibhatu anha fi ridha ab wa wa fi silatir rahim wa it'amil masakin wa kiswati 'ali wa ta'mini qaifin wa musa'adati maridin. Ibhatu anha fi dhamairikum qabla masajidi." Isa Al-Miqsawi mengatakan bahwa janganlah kamu mencari malam Lailatul Qadar itu hanya di antara tiang-tiang masjid, tetapi carilah ia dalam kerelaan orang tua, ibu, bapak, saudara-saudari, dengan menjalin silaturahim, memberi makan orang miskin, memberi pakaian pada orang yang telanjang, mengamankan orang yang dalam ketakutan, menolong orang yang sakit, dan lain sebagainya. Juga karena itu, carilah malam Lailatul Qadar itu dalam sanubari dan nurani sebelum kamu mencarinya di masjid. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahwa Rahman Rahim Allah melebihi
luasnya segala yang ada di bumi dan alam raya. Bahkan hadis Nabi yang mengatakan kullu ardin masjidun, setiap bumi itu adalah masjid. Ini secara implisit mengandung makna bahwa ibadah bisa dilakukan dimanapun selain di masjid. Jika kita melakukan amal-amal kebaikan dimanapun tempat, maka itu bisa dikatakan sebagai ibadah. Karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, ibu-ibu, para perempuan, dan profesi-profesi lain yang tidak bisa melakukan iktikaf di masjid di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tidak usahlah berkecil hati. Bagi ibu-ibu muda yang harus mengasuh putra-putrinya di rumah, tidak perlu berkecil hati. Mengasuh anak itu adalah bagian dari ibadah juga. Karena itu, bisa kita tutupi dengan amalan-amalan lain seperti menyambung silaturahim, memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar, zikir, dan lain sebagainya. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, "Shana'i'ul ma'rufi masadir su' wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadab." Jadi amalan-amalan perbuatan yang baik itu dapat menghilangkan keburukan, sebagaimana sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu akan dapat memadamkan murka Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kebenaran, itu semata dari Allah, semoga bisa diambil manfaatnya. Ada kekurangan, saya mohon dimaafkan, karena ini adalah keterbatasan saya sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan riba. Wallahu yarhamna birrahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.